Tes 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 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini kembali kita akan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih ibadah, terutama bab sholat, dan kita sudah sampai bab sujud sahwi, ya. Sujud tilawah, ya, lupa. Kita sudah sampai sujud tilawah. Kemarin sujud tilawah itu hukumnya adalah sunnah, kecuali Hanafiyah. Hanafiyah itu wajib. Dan sujud tilawah itu ada 15 tempat. Ada 14 tempat dan ada 11 tempat, ya. Malikiyah itu cuma 11 tempat. Kalau Syafi'iyah dan Hanafiyah itu 14 tempat, ya. Ada yang 15 tempat. Ya, dan hukumnya adalah sunnah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kemarin ayat sajdah itu ada yang terdapat di surat Mufassal, surat pendek. Yang pertama surat kemarin An-Najm, yang kedua Idza sama'un syaqqat, dan yang ketiga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini 3 ayat mufassal yang di dalamnya ada ayat sajdah. Ya. Kemudian sekarang kita melanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu ayat as-sajdah dalam surat Al-Hajj. Dalam surat Al-Hajj. Ya. Terima kasih Pak Undoyo. Wa an Khalid bin Ma'dan, dan dari Khalid bin Ma'dan rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya, qala, dia berkata, fuddilat suratul hajji bi sajdataini. Surat Al-Hajj ini diutamakan, punya kelebihan dengan adanya apa? Dengan adanya 2 ayat as-sajdah. Jadi dalam surat Al-Hajj ada 2 ayat sajdah. Kalau yang lain 1, ini 1 surat 2 ayat sajdah. Ya.
Yang pertama itu surat ayat yang ke-18 dan 77. Saya bacakan dulu ya. Alam taro anna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha yasjudu lahu. Nah ini dalam surat Al-Hajj ayat ke-18. Alam taro annallaha, tidaklah engkau melihat sesungguhnya bersujud kepadanya man fis samawati wa man fil ard, orang yang di langit dan yang di bumi. Wasamsu wal qamaru wan nujum, kemudian matahari, bulan dan bintang, wal jibal dan gunung, wassajaru dan pohon, wad dawab dan binatang, wa katsirum minan nas dan kebanyakan dari manusia. Ya. Wa katsirun haqqun alai azab, dan banyak juga yang berhak atasnya siksa. Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrihim innallaha yaf'alu ma yasha. Ini ayat yang ke-18. Adapun yang kedua ayat Al-Hajj ayat yang ke-77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, wasjudu dan sujudlah. Nah ini ayat sajdah. Nanti dicek di surat Al-Hajj ya, ada itu. Surat Al-Hajj ayat yang ke-18 dan 77. Ada tandanya biasanya kan. Di pinggir itu nanti biasanya ada tulisan as-sajdah. Kalau di ayat, setelah ayat itu nanti ada gambar kayak masjid itu. Apa? Nah itu. Nah itu kayak apa? Mustoko. Nah itu. Nah itu. Fikih hadis pertama. Hadis ini menunjukkan disunahkannya sujud di 2 ayat surat Al-Hajj. Dan ini adalah pendapat jumhur fuqaha, ya. Ya, jadi ada 2 ayat ya. Jumhur fuqaha mengatakan di dalam surat Al-Hajj ini ada 2 ayat as-sajdah dan disunahkan sujud ketika di 2 ayat tersebut. Akan tetapi Imam Hanafi menolak. Beliau mengatakan walaupun di dalam surat Al-Hajj itu ada 2 ayat sajdah, tapi yang diperintahkan adalah cuman 1 saja, yang 18 atau yang 77. Ini pendapat Hanafiyah ya. Sementara jumhur mengatakan ya sudah, 18 juga disunahkan sujud, 77 juga disunahkan sujud. Kalau Hanafiyah salah satu aja. Kalau sudah 18 tidak usah yang 77. Atau kalau sudah 77 tidak usah yang 18 ya. Tuh. Kemudian disebutkan untuk penguatan tentang hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala, dia mengatakan para ahli ilmu berbeda pendapat tentang masalah ini. Maka diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Ibnu Umar bahwasanya keduanya mengatakan, yaitu Umar bin Khattab dan anaknya ya Ibnu Umar. Mereka mengatakan apa? Tadi fuddilat suratul haji bi anna fiha sajdatain. Keutamaan atau kelebihan surat Al-Hajj itu di dalamnya ada 2 sujud. Dan demikian pula dikatakan oleh Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq dan sebagian meriwayatkan di dalamnya cuman ada 1 sujud. Ini perkataan siapa? Ini perkataan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik dan Ahlu Kufah. Ini beda pendapat ya para ulama. Tapi ayatnya 2 ya, 18 dan 77. Kemudian hadis penguat tentang 2 sujud di surat Al-Hajj. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi mausulan, dari Ahmad dan Imam Tirmidzi mausulan, dan ini mausul min hadisin Uqbah bin Amir, dari hadis Uqbah bin Amir. Zada, dan dia menambahkan
faman lam yasjudhuma fala yaqra'ha. Maka barang siapa yang tidak sujud di dua ayat Al-Hajj tersebut, hendaklah dia tidak membacanya. Ya sudah, kalau umat yang sujud tidak usah dibaca. Tapi ini apa? Sanadnya lemah, dhaif. Ya, sanadnya lemah. Fikih hadis pertama, hadis ini merupakan penguat disyariatkannya sujud di dua ayat surat Al-Hajj. Kenapa? Barang siapa yang tidak sujud di dua ayat tadi, ya jangan baca. Nah, berarti menguatkan. Artinya apa? Di duanya ada sujud sah, sujud tilawah. Ya. Sesungguhnya penguatan sujud tilawah itu adalah yaitu sunnah, ya. Sunnah. Ya, sunnah. Boleh ditinggalkan. Tapi yang lebih utama apa? Yang lebih utama adalah yaitu melakukan sujud tilawah. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, tidak wajibnya sujud tilawah. Tadi dikatakan hukumnya sunnah. Apakah ada hadisnya mengatakan sujud tilawah itu tidak wajib? Ada. Ini hadisnya. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dan dari Umar semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna namuru bisujud, sesungguhnya kami melewati sujud. Faman sajada faqad asab, maka barang siapa sujud, maksudnya sujud tilawah ya, faqad asab berarti dia telah mengikuti sunnah. Wa man lam yasjud fala ismalai, barang siapa tidak sujud tidak ada dosa. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalamnya juga ada innallaha lam yafrid as-sujuda, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud, ya, illa an-nasya'a, kecuali yang dia kehendaki dalam muwatta. Ini menguatkan hadis sujud tilawah itu tidak wajib. Hukumnya adalah sunnah. Yang wajib siapa kemarin pendapat yang wajib? Hanafi ya, Hanafi wajib. Fikih hadis pertama, sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu tidak melihat wajibnya sujud tilawah kecuali yang menghendaki. Tidak wajib. Ya. Kemudian hadis ini tidak melarang, ya, dari perkataan dengan sunahnya sujud sahwi. Kemudian sujud sahwi itu ditetapkan di dalam sunnah, ya. Sujud sahwi kan sunnah. Hadis yang selanjutnya yaitu sujud ketika mendengar tilawah, ayat tilawah. Kemarin sudah ya. Kemarin disunahkan bagi orang yang mendengarkan, ya. Mustami' itu kan mendengarkan. Ya. Nah, ini hadisnya bukan mendengarkan tapi mendengar. Ya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra' alaina al-Qur'ana, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca untuk kami Al-Qur'an. Fa idza marra bi sajdah, dan apabila membaca ayat sajdah, kabbara wa sajada, beliau takbir kemudian sujud. Wa sajadna ma'ahu, dan kami pun sujud bersama Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang lunak itu lembut ya. Fikih hadis pertama, al hadisu dalilun ala syar'iyati sujudi tilawah lisami. Hadis ini menjadikan dalil
disyariatkannya sujud tilawah bagi yang mendengar. Jadi yang mendengar di sini juga disunahkan. Kalau kemarin apa? Mendengarkan. Kalau ini mendengar, disunahkan juga. Tapi ya lihat-lihat ya. Lagi naik motor di jalan lewat depan Al-Mustaqim sini. Imamnya baca ayat, sajdah langsung turun sujud sawi, sujud tilawah. Ya kalau tidak bahaya tidak apa-apa ya. Sunnah. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya sujud tilawah itu disyariatkan bagi orang yang mendengar. Nih, baik yang mendengar itu sholat bersama imam. Nah, sholat bersama imam. Kalau sholat bersama imam, imam sujud nanti makmum apa? Wajib kan begitu, wajib. Karena mengikuti imam itu wajib. Au ahadima atau salah satu keduanya fi sholat, di dalam sholat dunal lahor, bukan yang lain. Diriwayatkan dari Umar, semoga Allah meridhonya, qala, dia berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah yaqra alaina surah. Rasulullah itu membacakan kepada kami surat. Wa qala Ibnu Umair, kemudian Ibnu Umair mengatakan fi ghairi sholatin, bukan di dalam sholat. Fayasjudu, maka kemudian Rasulullah itu sujud, wa nasjudu ma'ahu, kami pun sujud bersama beliau. Hatta la yajida ahaduna makanan limaudhi ijabhati, sampai salah seorang di antara kami tidak mendapatkan tempat untuk sujud karena sujud semua. Karena sujud semua sehingga apa? Tidak ada tempat gitu. Ini apa tadi? Hadisnya tentang ya bagi orang yang mendengar. Sempurnanya sujud tilawah itu dengan takbir ya, dengan takbir. Jadi kalau mau sujud tilawah takbir. Turun ya, misalnya surat As-Sajdah, ya takbir Allahu Akbar. Kalau naiknya takbir enggak naiknya. Ya, sempurnanya sujud tilawah dengan takbir di awalnya, kemudian sujud sekali, summa yukabbir. Nah, takbir juga. Summa yukabbir inda rafi ra'si minas sujud, kemudian apa? Takbir juga ketika mengangkat kepala dari sujud. Berarti kalau naik takbir lagi. Sempurnanya itu ya, sempurnanya. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud ya. Litali ketika dia membaca idza qara'ta sajdata, apabila kalian membaca ayat sajdah, fakabbir, maka bertakbirlah, wasjud, dan sujudlah. Wa idza rafa'ta, dan jika kamu mengangkat kepalaka, ra'saka, kepalamu dari sujud, fakabbir, dan bertakbirlah. Maka takbir juga. Turun takbir, naik juga takbir. Itu ketika sujud tilawah. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat gitu. Wala tasahud, dan tidak tasahud. Tidak usah tasahud terus salam, tidak usah. Tidak ada tasahud awal, akhir, tidak ada ya, sujud selesai. Apa bacaan sujud tilawah? Ya, nih. Disebutkan zikir di dalam sujud tilawah sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qala, dia berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yakul, beliau berkata fi sujudil Quran, yaitu ketika sujud baca ayat dalam Quran, bilaili, pada malam, yakulu fi sajdati, kemudian beliau membaca di ketika sujud tilawah tadi, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwatihi wa ghairi. Itu dalam hadis ini ya, dan yang lainnya. Yang lain itu maksudnya apa? Banyak ya. Ya. Hafal enggak, Pak? Kayak enggak hafal ya.
karena jarang dipraktekkan. Kalau tidak hafal ya biasa subhana rabbil a'la juga bisa, subhanakallahumma rabbana bihamdika juga bisa. Kalau mau ini juga ada hadisnya nih, ya. Bacaan sujud tilawah. Selesai sujud tilawah. Sekarang kita kepada sujud syukur. Sujud tilawah sudah ya. Intinya sujud tilawah hukumnya sunnah di dalam sholat maupun di luar sholat. Apakah harus bersuci dulu, wudu dulu? Kalau di luar sholat ketika sujud tilawah nanti ada keterangannya. Nah. Sajdus syukri, sujud syukur. Wa an Abi Bakrah, dan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza ja'ahu amrun yasurruhu, apabila mendapati perkara yang menggembirakannya, kharra sajidanillah, maka kemudian Rasulullah itu menyungkur dan sujud kepada Allah apabila mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Sujud syukur. Ya. Pernah sujud syukur? Sering kita mendapatkan kegembiraan tapi jarang sujud syukur ya. Nah, paling alhamdulillah. Sujud syukur ya. Padahal Rasulullah itu kalau dapat sesuatu yang menyenangkan sujud syukur. Rawahul khamsah ila Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Nasa'i. Ya. Fikih hadis pertama, syar'iyatu sajdati syukri wa nadbiha. Disyariatkannya sujud syukur dan kesunahannya. Sunah juga ya, sunah. Ya. Jadi hukumnya adalah sunnah. Dan seperti inilah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan keduanya mengatakan seperti itu. Ya, kecuali Malikiyah ya, dan Abu Hanifah mengatakan bahwasanya sujud syukur itu tidak makruh dan tidak sunnah. Ini Hanafiyah ya, Malikiyah. Kalau Syafi'iyah, Ahmad itu apa? Sujud syukur itu sunnah. Akan tetapi yang rojih, yang kuat di Hanafiyah itu ya sunnah. Ya. Kemudian juga bahwasanya sujud syukur itu disunahkan dan itulah fatwanya. Sebenarnya itu. Kemudian yang selanjutnya, sajada Rasulullah SAW fi ayatin Shad. Rasulullah SAW sujud di dalam surat Shad. Surat Shad kemarin sudah ya. Kemarin apa? Ketika Nabi Daud itu sujud, maka Rasulullah juga ikut sujud dalam surat Shad. Ya. Sajadah Daud taubatan. Apa namanya? Nabi Daud dalam surat Shad itu beliau sujud taubat karena bertaubat. Maka kami sujud bersama Rasulullah, yaitu sujud syukur. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yustaratu li sajdati syukri toharohani. Disyaratkan sujud syukur itu suci. Maksudnya tidak berhadas. Kalau lagi berhadas, main bola, gol, sujud sahwi, batal, wudu dulu gitu loh. Ini Syafi'iyah. Hah? Nggak tahu ya kalau di mazhab yang lain sujud syukur harus suci, enggak. Kalau di Syafi'iyah itu sujud syukur itu syaratnya harus suci, enggak berhadas. Ya. Sujud syukur. Ada yang ketika nonton bola terus menang sujud syukur? Nggak ada, yang nonton pemainnya biasanya. Nah, pemainnya sujud syukur. Kalau penontonnya apa hubungannya sujud syukur? Hah? Kecuali kalau dia apa? Taruhan, menang. Nah, dosa juga. Tidak bisa.
Sesuatu yang dosa kok make niat ibadah ndak bisa. Mau nyuri bismillah ndak boleh. Nah ini menang judi alhamdulillah sujud syukur ndak boleh juga. Ya kan? Boleh. Nah, syaratnya apa? Syaratnya di sini Safiyah itu sujud syukur harus suci. Jadi kalau ndak suci wudu dulu. Biasanya ada olahraga itu yang muslim tuh gitu ya, tinju atau apa menang sujud syukur kan, badminton ya boleh saja, cuman apa disyaratkannya apa, taharah. Kasa jadi tilawah sama juga sujud tilawah tadi. Sujud tilawah itu ketika mendengar as-sajdah disyaratkan apa, taharah dalam keadaan taharah. Kemudian yang kedua wastiqbalil qiblah, menghadap kiblat juga. Kalau mau syukur enggak, lihat dulu kiblatnya kemana. Tidak asal aja ngadap ke selatan langsung syukur, ngadap kiblat. Kemudian sujudnya di atas bumi seperti sujud sholat dengan rukun-rukun dan sunahnya. Rukun sujud itu apa? Rukun sujud apa? Ada ingat? Rukun sujud yang kalau itu ditinggalkan tidak sah sujudnya. Ya, menempelkan 7 anggota di lantai dari dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki itu rukun sujud. Kalau sujud tapi dahinya tidak nempel, hidungnya saja tidak sah. Kan gitu ya kemarin ya. Ya. Tapi kalau dahi saja hidungnya tidak sah atau tidak kemarin? Sah. Karena Safiyah itu hidung itu sunnah ya. Kemudian kalau dahinya ketutup kain kemarin sah enggak kemarin sujudnya? Dahinya ketutup peci sujud kemarin. Ketutup gini kemarin sah enggak? Enggak sah kemarin ya? Enggak sah. Ya, enggak sah. Minimal ada bagian dahi yang terbuka yang kena tempat sujud. Makanya kalau rambutnya ke sini semua, nanti sujud, nanti dahi terhalang rambut, nah tidak sah. Itu rukun. Kemudian juga tasbihnya, zikirnya dalam sujud tadi. Kemudian doanya juga. Nah, dan diperbolehkan sujud syukur di atas kendaraan bagi orang musafir. Boleh naik motor. Kalau dulu kan naik onta ya. Nah, sujud syukur boleh, bisa. Dengan apa? Ya dengan isyarat nunduk. Ya. Dan jika sujud syukur lewat maka tidak perlu ganti. Tadi saya belum sujud syukur ini kemarin. Nah, ini sudah 2 hari tidak perlu sujud syukur sekarang. 2 hari lalu dapat hal yang menggembirakan. Dia lupa sujud syukur, ingatnya setelah 2 hari, Anda perlu diganti, ya sudah. Maka syarat sujud syukur itu seperti syaratnya sholat di dalam Syafi'iyah. Kalau syaratnya sholat dalam Syafi'iyah apa? Menghadap kiblat, suci, menutup aurat kan? Sholat tidak sah kan? Nah, maka dalam Syafi'iyah sujud syukur itu juga harus menutup aurat. Nah, itu aurat. Yang keempat, sujud syukur itu disunahkan di luar sholat. Ya, di luar sholat. Ya, di luar sholat. Kalau dalam sholat boleh enggak? Enggak boleh ya dalam sholat ya. Enggak boleh. Lagi sholat, oh ingat saya tadi dapat rezeki gitu kan. Belum sujud syukur langsung sujud syukur enggak boleh. Sholatnya batal. Maka sujud syukur itu disunahkan di luar sholat ya ketika membaca ayat. Kemudian haram di dalam sholat dan membatalkannya jika dia mengetahui itu haram. Nah, sekarang sudah tahu. Besok kalau sujud syukur enggak boleh ketika sholat. Nah kalau kemarin belum tahu, tidak batal. Nah sekarang sudah tahu bahwasanya sujud syukur
haram di dalam sholat. Kalau sudah tahu haram kok besok pas sholat sujud syukur, berarti apa? Batal sholatnya. Nah. Ya. Ya. Iya. Enggak, di Syafi'iyah itu syarat sujud syukur itu seperti syarat sholat. Makanya saya belum tahu kalau mazhab yang lain sah enggak. Misalnya tanpa wudu, kemudian buka aurat, saya belum tahu ya. Tapi kalau di sini sujud syukur itu syaratnya seperti sujud ketika sholat, seperti itu. Ya. Ya, berarti nanti itu yang sempurna itu sujud syukur itu diiringi sedekah tadi. Nanti ada hadisnya. Sujud syukur yang lebih utama selain sujud syukur juga diiringi dengan sedekah, itu lebih sempurna lagi. Gitu. Ya, karena mau sujud syukur tidak punya harta untuk sedekah kan ya sujud syukur gitu saja. Tidak mampu sedekah kan. Tapi kalau dia mampu sujud syukur plus sedekah, nah itu lebih utama, dianjurkan. Ya, gitu. Kemudian kalau tadi apa? Sujud syukur karena mendapatkan kebahagiaan. Nah, sekarang sujud syukur karena mendengar berita gembira. Nah, mendengar itu juga syukur. Wa an Abdurrahman bin Auf, dan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, sajadan Nabi sallam sujud, fa'atala sujuda, dan beliau memanjangkan sujudnya. Sujudnya panjang. Ya. Ini sujud syukur. Sujud syukurnya Rasulullah panjang. Summa rafa ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, faqala, berkata, inna Jibril atani, sesungguhnya Jibril datang kepadaku, fabasyaroni, dan memberi kabar gembira kepadaku. Fasajadtu lillahi syukran, maka aku sujud kepada Allah sujud syukur. Jadi mendengar kabar gembira, Rasulullah juga sujud syukur. Dulu pernah itu ada yang sujud syukur ketika WTC ditabrak pesawat tuh kan. Itu ada yang sujud syukur juga itu, gembira kan gitu. Ya. Fikih hadis pertama, disunahkan sujud syukur. Jadi sujud syukur hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kabar gembira tadi itu ternyata apa? Kabar gembira dari Jibril. Maka kemudian Rasulullah sujud syukur. Nah, ini hadisnya di bawah ini. Ya. Disebutkan itu dalam hadis-hadis yang banyak dari Jabir, Ibnu Umar, Anas, Jarir, Ibnu Juhaifah radhiyallahu anhum. Nah, ini hadisnya. Wurida fil hadis, disebutkan dalam hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, inni sa'altu rabbi, sesungguhnya aku mohon kepada Tuhanku, wa syafa'tu li ummati, dan aku bisa memberi syafaat kepada umatku. Fa'atoni sulusa ummati, maka kemudian Allah memberiku sepertiga umatku. Ya. Fakhartu sajidan, maka kemudian aku pun sujud syukur, syukran li rabbi, bersyukur kepada Allah. Jadi Rasulullah minta doa bisa memberi syafaat kepada umatku, maka dikabulkan. Rasulullah senang sujud syukur. Padahal itu yang untung siapa? Kita sebenarnya ya. Karena yang nanti akan mendapatkan syafaat siapa ya? Umat Muhammad kita ini. Rasulullah berdoa supaya bisa memberi syafaat kepada umatku, dan itu dikabulkan. Rasulullah senang sujud syukur.
Tsumma rafa'tu, kemudian aku mengangkat roksi kepalaku, fas'altu rabbi li ummati, kemudian aku minta lagi kepada Tuhanku untuk umatku. Fa'atoni sulusa ummati, maka kemudian aku diberi sepertiga dari umatku. Fakharartu sajidan syukrani rabbi, maka kemudian aku pun tersungkur dan sujud syukur kepada Tuhanku. Tsumma rafa'tu roksi, kemudian aku mengangkat kepalaku, fas'altu rabbi li ummati, aku meminta kepada Tuhanku li ummati untuk umatku, fa'atani sulusan akhirah, maka kemudian aku diberi 3 yang akhir, maka kemudian aku pun menyungkur sujud kepada Tuhanku sampai 3 kali. Berdoa dikabulkan, sujud syukur. Habis itu berdoa lagi, dikabulkan, sujud syukur lagi. Habis itu yang ketiga kali berdoa dikabulkan, Rasulullah sujud syukur lagi. Ya. Kabar gembira kan, kabar gembira. Disunahkan untuk sujud syukur ketika mendapatkan nikmat atau mendengar berita nikmat. Ya. Mendengar kejadian yang menggembirakan itu disunahkan untuk sujud. Ini Rasul itu gembira karena apa? Doanya dikabulkan. Seperti apa? Kawiladati waladin, seperti gembira karena kelahiran anak. Ada kemarin yang anaknya lahir sujud syukur? Ada enggak Pak? Enggak ada. Hah? Pak Haji, alhamdulillah ini contoh ini. Nanti kalau yang punya anak ini, tapi kayaknya enggak ada lagi yang punya anak ini. Ya, sujud syukur. Ya, ketika apa punya anak. Gembira. Au hudusijah, atau apa mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Au malin, atau mendapatkan harta. Nah. Harta itu apa biasanya? Uang ya. Tapi belum pernah kita sujud syukur karena dapat uang nih. Hah? Nah, tiap bulan yang gajian ini sujud syukur. Syukur. Atau apa? Hadirnya orang yang telah pergi lama pergi. Misalnya sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Kita nanti-nanti, kita tunggu-tunggu kok datang. Gembira enggak? Sujud syukur. Atau mungkin anaknya lulus ujian. Masuk sekolah yang dia inginkan. Gembira? Disunahkan untuk sujud syukur. Atau pertolongan atas musuhnya. Ya. Dan disunahkan untuk memperbarui nikmat, ya. Dan disunahkan pula sujud syukur ketika terhindar dari bahaya. Seperti apa? Seperti selamat dari tenggelam. Nah, lagi naik speed, ya kan? Atau naik pesawat apa? Apa trubulasi apa namanya itu? Nah, itu selamat. Nah, sujud disunahkan syukur. Atau ada kebakaran rumah kanan kiri kebakaran, rumah kita tidak kebakaran, sujud syukur. Ya. Disunahkan pula untuk sujud syukur ketika melihat orang yang cacat di badannya. Kita lihat orang kok cacat. Ya kan? Atau kecelakaan, mungkin tangannya putus, kakinya patah. Nah, kita bersyukur. Bersyukurnya kita tidak mengalami seperti itu. Tapi jangan di depan orangnya. Nanti dikira menghina ya. Ada orang kecelakaan, kita sujud syukur di situ, alhamdulillah, jangan ya. Ya. Maksudnya kita akan melihat orang yang cacat dan sebagainya, harusnya kan kita bersyukur kan. Nah, itulah disunahkan untuk sujud syukur, gitu ya. Ya. Atau disunahkan pula ketika melihat orang bermaksiat dengan terang-terangan. Ada orang lagi minum minuman khamr, mabuk di jalan. Kita disunahkan apa? Sujud syukur. Kenapa? Karena kita tidak melakukan hal itu, kita kan diselamatkan. Kita tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Sama juga ketika melihat berita-berita yang apa? Berita-berita misalnya pencurian, pemerkosaan dan sebagainya.
Dan kita mungkin kok kenal orangnya, kita sujud syukur. Kenapa? Kita tidak mengalami melakukan hal-hal yang seperti itu. Atau orang yang berdosa. Dan disunahkan pula untuk menampakkan kepada orang berbuat maksiat jika tidak ada madorot. Ya tadi, ada orang minum keras, kita disunahkan sujudnya di depan dia. Kalau itu tidak ada mudorot kepada kita. Supaya apa? Supaya dia tobat maksudnya. Ada orang mabuk-mabukan, kita sujud syukur. Ditanya kenapa? Alhamdulillah saya tidak melakukan perbuatan dosa. Biar dia sadar seperti itu. Takbiron. Ya. Nah ini, dan disunahkan bersama sujud syukur itu dengan sedekah tadi. Di samping sujud syukur juga sedekah kalau punya uang. Wassolatu lisyukri, dan sholat untuk syukur. Ada enggak sholat syukur nih? Sholat syukur. Kalau sholat tobat ada yang ya. Kalau sholat untuk syukur ya. Sholat sunnah mutlak bisa ya. Sholat sunnah mutlak bisa. Bisa jam berapa? 5 menit. Sudah dulu ya. Nanti tidak cukup nanti. Yang masih sujud syukur. Ini tadi kan sujud syukur karena mendapatkan hal yang menyenangkan. Yang kedua, sujud syukur karena mendengar atau melihat hal yang menggembirakan. Gitu. Besok sujud syukur ketika ada orang lain masuk Islam. Nah, ini sujud syukur juga. Hadisnya ada. Oh, satu lagi hadis. Tapi tidak apa-apa, besok kita sambung dengan sholat rawatib, sholat sunnah. Ya, kita akhiri dengan doa akal majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.